bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Petugas menggagalkan penyelundupan sabu-sabu ke dalam rumah tahanan Palu. Harga kakao di Kabupaten Sigi anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Warga Desa Lalos dihebohkan dengan penemuan bunga bangkai di kebun. Setelah sempat meroket selama beberapa bulan, harga komoditas kakao kini anjlok selama beberapa pekan terakhir. Harga jual biji kakao merosot hingga hampir 50%. Salah satu pemicunya adalah stok biji kakao yang melimpah, baik di gudang maupun di tingkat petani. Para petani di Desa Watukilo, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi ini mengeluhkan anjloknya harga biji kakao. Jika sebelumnya biji kakao dijual sebesar Rp125.000, maka kini turun drastis menjadi Rp82.000 per kilogram. Bahkan harga biji kakao pernah menembus Rp200.000 per kilogram. Penurunan harga ini berdampak signifikan terhadap pendapatan para petani. Hasil penjualan biji kakao mereka kini turun hingga 50%. Selama ini, biji kakao dijual ke Kota Palu hingga keluar Sulawesi Tengah. Harga coklat saat ini 83 per kilo. 2 pekan kemarin harga coklatnya 125 per kilo. Berapa biasa coklat yang dihasilkan kalau dipetik? 40 sampai 50 kilo. Apa harapannya ke depan dengan harga coklat ini? Semoga harga coklat bisa naik agar dapat mensejahterakan petani. Selain harga dan pendapatan turun, para petani kini menghadapi kendala tingginya biaya perawatan tanaman kakao. Harga pupuk dan obat pembasmi hama cukup mahal. Mereka berharap harga kakao bisa kembali melonjak sehingga pendapatannya juga meningkat. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Penambangan pasir di bantaran Sungai Palu menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat baik Kota Palu maupun Kabupaten Sigi. Hasil tambang pasir ini menjadi sumber penghasilan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, para penambang mulai mengeluhkan turunnya penghasilan mereka. Selain karena faktor cuaca buruk, juga karena hadirnya perusahaan tambang pasir. Jumlah penambang yang semakin banyak membuat persaingan semakin tinggi. Seperti yang dirasakan penambang pasir di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru. Biasanya mereka melayani permintaan hingga 20 truk pasir per hari, namun kini menurun hingga 2 truk. Harga pasir dijual sebesar Rp130.000 per truk. Kalau muatan kadang ada, kadang tidak, kadang orang dapat satu hari kasih yang biasa cuma 40, orang Bekasi Rata biasa cuma 20.000. Ya supaya tinggi lah dalam satu hari itulah 80 lah. Itulah kalau untung kalau 80.000. Biasanya kasihan tidak ada. Apalagi kalau banjir, Pak. Kalau banjir kita tidak ada, kita dapat kalau banjir kan. Itu bedanya dari dulu bagaimana perbedaannya? Dulu kan ada tongkang tuh. Jadi ada agak lancar. Ini sekarang tidak ada tongkang, ini apa kita makan. Baru di sini kan kita punya belanga juga, kita mau mencari juga, cuma di sini kita mata pencariannya kita. Cari bagaimana lagi. Pasir keadaan sekarang sudah setengah mati. Tidak kayak dulu toh. Kalau dulu rame mobil, pasir juga bagus. Sekarang ini air sudah kecil, pasir tidak bagus, mobil juga sepi. Biasanya Pak, untuk penambangan sendiri ini rata-rata dapat sekarang berapa sudah? Kalau sekarang satu saja setengah mati. Dalam satu hari itu, satu red saja setengah mati. Para penambang berharap cuaca normal sehingga penghasilan membaik.
Selain itu, keberadaan perusahaan tambang bantuan tidak mematikan penambang tradisional. Apalagi banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil usaha tambang pasir. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Warga Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli dihebohkan dengan penemuan tanaman yang diduga bunga bangkai. Tanaman langka ini tumbuh dan mekar di salah satu kebun milik warga. Penemuan bunga bangkai pertama kali dilaporkan warga yang mencium aroma busuk mirip bangkai hewan dari area kebunnya. Karena penasaran, ia menelusuri sumber bau dan menemukan bunga berwarna ungu mencolok yang tengah mekar. Bunga itu tumbuh berdampingan dengan pohon kelapa. Informasi ini menyebar dan menjadi perhatian warga setempat. Mereka ramai-ramai mendatangi lokasi penemuan bunga bangkai tersebut. Untuk keamanan bunga langka yang tingginya mencapai 30 cm itu, pemilik kebun telah memasang pagar agar tidak rusak. Masyarakat menilai penemuan bunga bangkai tersebut sebagai fenomena langka dan unik. Apalagi tanaman tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya di desa tersebut. Heran. Kenapa ini bunga kok bisa tumbuh di Toli-Toli? Ya itu kan. Nah, karena ini bunga yang dia tidak punya pohon, ya, dia tidak punya cabang, dan tiba-tiba dia langsung dari tanah langsung keluar langsung bunga, langsung ini yang terjadi ini, iya kan? Kan aneh juga ini, ya kan? Biasanya kan kalau ada bunga itu kan pohon dia ada cabang, ada batang. Ini tidak ada, langsung. Dan ini serbuknya ini yang mungkin yang menyebar. Setelah dia mati, dia kering, ditiup angin, dia terbang kemana-mana. Nah itu. Penemuan bunga bangkai itu telah dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan identifikasi dan upaya menjaga tanaman unik tersebut. Setiap hari, banyak warga yang datang menyaksikan bunga tersebut dan mengabadikannya lewat telepon seluler. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Suruh jaga, salah satu Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.